sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, kehebohan mencuat saat seorang pesohor media sosial alias selebgram muncul di media sosial, divaksin dan dianggap salah alamat. Membawa sejumlah orang dan menunjukkan surat petugas kesehatan. Meskipun belakangan diketahui ada yang menyebutkan ia merupakan pemilik apotik, bukan petugas kesehatan. Dianggap melompati prioritas urutan hingga muncul suara ketidakadilan. Benarkah? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan menelusuri. Ikuti saya dalam Heboh Vaksin Salah Alamat. Ngapain tuh? Sama. Semoga habis vaksin kita bisa kemana-mana ya. Bisa terbang sana kemari. Saudara, saya persis berada di Puskesmas Kebonjeruk, Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saya ingin mencoba untuk mencari tahu bagaimana proses vaksin di sini yang kemarin sempat kemudian heboh karena dianggap ya salah alamat untuk memberikan vaksin. Itu laporannya sudah masuk, masih kita dalami dulu. Pak, permisi, saya mau tanya bagaimana proses pemeriksaan kalau orang mau vaksin gini. Ini nakes nih. Iya. Ini belum. Ini nakes padahal, Pak. Iya, betul, Pak. Hah? Ini nakes di klinik, Bu. Ini isi ya. Nakes belum semua. Nakes asli pun ini susah untuk mendapatkan vaksin. Sementara yang lain yang katakan masih dalam penyelidikan tentu abu-abu justru mudah. Bu, ini apotik benar punya Ibu Helena Lim? Benar. Kami sebagai partner. Sebetulnya ini kami partner usaha. Ini adalah Apotik Bumi. Apotik Bumi ini adalah apotik yang diklaim di mana Helena Lim dan sejumlah orang yang kemudian viral itu bekerja sebagai tenaga medis penunjang di Apotik Bumi ini. Permisi, saya Aiman dari Kompas TV. Mau nanya, Bu Eli Condro ada atau Ibu Helena Lim? Tidak ada. Oh, biasanya kan ada Bu Eli Condro ya sini ya? Iya, tapi saat ini sedang tidak. Oh, Bu Helena Lim melayani juga di sini? Kadang melayani juga. Oh, kadang melayani juga. Ada videonya misal? Sesekali aja. Sesekali? Kalau video nggak mungkin lah kita masa videoin orang lagi melayani gitu kan. Ya kan ada CCTV. Artinya kan pasti ada terekam dong. Ada rekamannya dong pasti. Jadi melayani apa enggak nih? Saya tanya jujur nih. Saya nggak tahu, Pak. Oh, sekarang nggak tahu, jawabannya berubah. Ada dua kemungkinan. Tentu ini kita harus menghormati penyelidikan dari polisi. Boleh. Pertama, ada dugaan pemalsuan surat misalnya dari yang bersangkutan. Yang kedua bisa jadi kemudian ada kong kali kong suap dengan pihak puskesmas. Tidak bermaksud membela, petugas di Puskesmas sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan ketentuan. Nah, sekarang kasusnya patut diduga terjadi pelanggaran hukum. Apakah ada pemalsuan data? Saudara, kejadian yang menghebohkan ini mungkin banyak yang belum mengetahui bagaimana sesungguhnya kejadian ini. Saya ingin menyampaikan kepada Anda informasi lengkapnya terkait dengan peristiwa ini. Berikut. Mengantri vaksin. Semoga habis vaksin kita bisa kemana-mana ya. Bisa terbang sana kemari. Heboh, pesohor media sosial Helena Lim jadi perhatian. Unggahannya pada 8 Februari jadi pertentangan.
Dia memperlihatkan jelas saat-saat menerima vaksin COVID-19. Datang di Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat bersama sejumlah kerabat. Publik bereaksi, konon Helena tak seharusnya mendapat vaksinasi. Benarkah? Semoga habis vaksin kita bisa kemana-mana ya. Bisa terbang kemana-mana. Kementerian Kesehatan pun bersuara. Sang pesohor alias selebgram tersebut tak masuk kategori sebagai penerima vaksin tahap pertama. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat punya alasan. Helena datang membawa surat keterangan bekerja di apotek sebagai penunjang. Pimpinan DKI meminta agar kasus ini diselidiki. Helena Lim, hasil penelusuran informasi dari Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, diketahui 4 orang tersebut datang ke Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk dengan membawa surat keterangan kerja yang ditandatangani oleh pemilik Apotek Bumi. Kasus Helena langsung menyita perhatian banyak mata. Bukan hanya karena ia adalah pesohor media sosial yang kerap mengunggah kehidupan mewahnya, hingga ia dijuluki Crazy Rich, Pantai Indah Kapuk, tempat tinggalnya. Tetapi lebih dari itu, kasus ini menunjukkan adanya proses tak beres dalam pemberian vaksin. Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Diki Budiman berpendapat kasus ini bukan kasus sepele yang boleh dibiarkan. Kasus ini dapat mengganggu program vaksinasi dengan target ratusan juta orang. Berdasarkan aturan pemerintah, pemberian vaksin harus sesuai urutan prioritas. Tahap pertama berlangsung dari Januari hingga April tahun ini. Para penerima vaksinasi yang berada dalam tahap 1 ini adalah tenaga kesehatan serta asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang hingga mahasiswa kedokteran yang bekerja di fasilitas kesehatan. Bersamaan dengan tahap 1, tahap 2 pun berjalan. Mereka yang berada di tahap 2 termasuk petugas pelayanan publik, yakni TNI dan Polri, serta aparat hukum. Kelompok lansia yang berusia lebih dari 60 tahun pun masuk ke dalam tahap ini. Tahap 3 dimulai dari April 2021 hingga Maret tahun depan. Vaksinasi dilakukan bagi masyarakat rentan dari aspek lokasi tempat tinggal, sosial, hingga ekonomi. Tahap terakhir berjalan pada periode yang sama hingga Maret tahun depan. Tahap ini diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Dilakukan dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin. Sesuai yang saya sampaikan awal, pertama memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat. Ini prioritas. Kemudian nanti berikutnya TNI, Polri, dan pelayan publik, serta masyarakat. Nanti berbarengan, saya kira di bulan Februari, pertengahan sudah bisa masuk ke sana. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Benarkah ada pelanggaran? Dan adakah sanksi jika mungkin terulang di masa yang akan datang? Aiman menelusuri kasusnya. Saudara, saya persis berada di Puskesmas Kebonjeruk, Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saya ingin mencoba untuk mencari tahu bagaimana proses vaksin di sini dan apa yang terjadi sesungguhnya dengan kejadian beberapa hari lalu yang viral, di mana ada seseorang yang membawa surat petugas tenaga kesehatan atau nakes, tapi ternyata setelah ditelusuri, sementara ini ya, tentu penyelidikan masih berlangsung, ia bukan petugas kesehatan, melainkan pemilik apotek. Apakah benar, apakah diperbolehkan? Tentu ini menjadi pertanyaan, saudara. Tapi saya menunjukkan pada Anda, Puskesmas Kebonjeruk ini masih ditutup seperti ini dan tidak semua orang yang kemudian bisa masuk sini. Permisi, Pak. Pak Heri, jadi ini memang agak ketat ya, Pak ya? Jadi nggak semua orang bisa masuk ya? Iya, Pak. Vaksin juga semua nanti harus menunjukkan surat gitu ya? Iya, Pak. Vaksin nakes masih berlangsung di dalam? Masih, Pak. Proses pemeriksaannya di mana? Di sana? Di sebelah sana, Pak. Di sebelah sana ya? Masuknya. Saya coba sana, Mas. Ya. Makasih, Mas Heri ya. Ya, siap. Masih. Saya coba ingin mengetahui, saudara, bagaimana kemudian pemeriksaan ketika orang hendak divaksin, terutama di Puskesmas Kebonjeruk yang kemarin sempat kemudian heboh karena dianggap ya salah alamat untuk memberikan vaksin. Apakah benar tidak? Tentu ini masih dalam proses penyelidikan investigasi. Polisi juga kemudian masih terus menginvestigasi ini. Sementara dari Polres Jakarta Barat telah mendatangi Puskesmas Kebonjeruk untuk mengetahui bagaimana kemudian sesungguhnya yang terjadi. Berikutlah pernyataan sementara dari pihak polisian. Saat ini pihak dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat
sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada yang pertama pihak Puskesmas dan yang kedua ke pihak Apotek Bumi ya. Ya, kita lagi pelajari ada apa tidaknya tindak pidana terkait dengan proses sehingga seseorang yang diduga bukan tenaga kesehatan mendapatkan vaksin. Ini nakes padahal, Pak. Hah? Saya akan coba saudara mengetahui, kebetulan ada yang tenaga kesehatan, ini Bu Dokter dan Bu Perawat ya, Bu Suster. Bahkan nakes saja susah saudara, nggak langsung bisa. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif